Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam ketemu kembali di channel saya Sakir Mas Official. Baik teman-teman, saat ini saya berada di Benteng Sumba Opu, di mana adalah merupakan salah satu situs bersejarah Sulawesi Selatan, dan posisi dari museum ini adalah berada di Kabupaten Goa. Tepatnya di sisi pinggir Sungai Jeneberang, merupakan salah satu sungai yang terbesar di Sulawesi Selatan yang membelah kota Goa sampai kota Makassar. Teman-teman, saat ini kita berada di Museum Sumba Opu, di mana di sini banyak digambarkan tentang sejarah-sejarah situs budaya ataupun peninggalan-peninggalan bersejarah yang menggambarkan tentang bagaimana kejayaan dan kebesaran kerajaan Goa di masa jaya dulu. Dan kita akan coba melihat situasi museum ini, dan berikut akan juga kita melihat beberapa situs-situs bersejarah peninggalan-peninggalan, di antaranya adalah beberapa perabot-perabot rumah tangga ataupun alat-alat yang digunakan masyarakat pada zamannya itu untuk melakukan sosial kehidupan di eranya. Dan terus ikuti dengan saya karena kita akan melihat beberapa situs-situs bersejarah ini, baik itu adalah merupakan peralatan-peralatan digunakan pada masa itu maupun beberapa kawasan atau area rumah adat yang menggambarkan tentang keberagaman suku yang berada di Sulawesi Selatan ini. Baik, terima kasih Anda sudah bersama saya. Tetaplah di Ismo Sakir Mas Official karena kita akan melihat gambaran tentang sejarah kehidupan Goa pada zaman kerajaan dulu. Teman-teman, ini adalah merupakan museum yang merupakan pusat penjelasan tentang situs bersejarah ini, di mana di sini digambarkan tentang beberapa hal penting yang mengungkap bahwa kerajaan ini pada zaman itu adalah merupakan kerajaan besar yang memiliki pertahanan istana atau benteng yang cukup kokoh, di mana salah satu yang kita lihat ini adalah salah satu situs sejarah di mana menggambarkan sebuah pagar yang berukuran tinggi antara 8 sampai 9 meter yang terbuat dari batu bata, dan ini konon berdasarkan penjelasan situs sejarah ini dirobohkan oleh Belanda pada tahun 1669. Dan ini masih merupakan miniatur seperti kita lihat ini. Inilah benteng aslinya seperti yang terlihat di foto ini, teman-teman. Dan kalau ini sekarang ini juga selain daripada situs bersejarah juga telah dibangun di sini beberapa rumah-rumah adat yang menggambarkan tentang keberagaman budaya di Sulawesi Selatan ini seperti ini ya. Dan ini adalah penjagaannya, dan rumah ini cukup maksud saya museum ini cukup terawat teman-teman, karena dia dijaga dengan baik dan bangunannya pun menggambarkan ciri khas bangunan Sulawesi Selatan ya, seperti ini. Nah, coba kita masuk di sini. Ini adalah pintu masuknya. Assalamualaikum. Ya, seperti ini. Mohon izin para leluhur kami yang ada di sini. Ini adalah merupakan biografi dari pendiri atau penggagas berdirinya tentang museum ataupun pusat kerajaan Sumba Opu ini. Ini adalah Karempat Tingalon yang dijelaskan dengan beberapa biografinya ya. Dan inilah museum sekarang. Jadi bangunan ini tidak berubah teman-teman, seperti ini zaman dulu sampai sini sekarang juga kemudian seperti ini, seperti yang digambar dan juga berada di visual tadi. Dan Benteng Sumba Opu seperti ini ada penjelasan semua, jadi ini mudah dipahami bagi Anda yang ingin mengetahui tentang situs sejarah Sulawesi Selatan ataupun Goa. Dan kita ketahui bahwa salah satu yang menjadi bukti sejarah kejayaan ini adalah merupakan adanya batu-batu bertuliskan yang bertuliskan Sangsakerta ya, dengan tulisan-tulisan tertentu yang tentu saja hanya orang budaya yang mengetahui tentang tulisan ini. Dan ini adalah batu yang digunakan sebagai penyusun dinding Benteng Sumba Opu. Jadi batu bata tadi itu adalah batu yang digunakan untuk membuat bentengnya. Kemudian ini adalah salah satu perabot keramik-keramik yang digunakan untuk peralatan dapur ya, yang ditemukan tertimbun di tempat ini yang digali oleh masyarakat. Dan ini dia aslinya teman-teman,
memang bentuk alami sekali. Jadi memang bentuknya itu tidak banyak bersentuhan dengan warna ya, karena ini alami, semacam batu bata dibakar begitu. Dan seperti ini adalah gendi-gendi yang memang murni dilakukan atau dibuat oleh masyarakat raja-raja pada saat itu. Raja-raja Goa, maksudnya ini ada serpihan-serpihan yang sudah dikumpul dan mungkin ditemukan tertimbun setelah beberapa abad atau beberapa ratus tahun yang lalu ya. Dan ini diantara juga adalah merupakan kepingan-kepingan batu ya, yang batu yang juga digunakan untuk menyusun benteng Sumbawa ini. Seperti ini teman-teman. Nah ini dia adalah batu bata. Ini asli teman-teman. Mohon izin, batu bata ini adalah merupakan asli yang dibuat ya oleh masyarakat kerajaan pada waktu itu untuk membangun istana ataupun membangun pagar-pagar seperti itu. Jadi ini masih aslinya teman-teman, dikumpulkan kemudian menjadi saksi sejarah ya. Seperti ini. Jadi ini adalah serpihan-serpihan gendi yang tidak utuh lagi. Dan ini merupakan salah satu bukti bahwa sejarah ini memang ada ya waktu saat itu. Dan seperti ini yang lainnya teman-teman. Ini sudah tidak utuh lagi ya. Jadi ini kalau kita baca ini adalah fragmen gerabah, bahan terbuat dari tanah liat yang dibakar. Jadi ini dievakuasi pada kawasan Benteng Sumbawa Opu tahun 1992 sampai dengan tahun 97 ya. Jadi salah satu membuktikan bahwa benteng ini adalah merupakan pusat perdagangan hasil kelautan dan juga kejayaan di laut adalah adanya bukti-bukti kerang yang menjadi salah satu peninggalan di tempat ini. Jadi ini memang berdasarkan penjelasan dari Berama bahwa Benteng Sumbawa ini merupakan pusat perdagangan ya, yang mendapatkan atau memiliki kejayaan yang sangat masyhur di seluruh dunia, termasuk bangsa-bangsa Belanda yang datang ke negara ini pada saat itu. Dan ini adalah keramik yang sudah berbentuk, kalau ini sih mirip keramik-keramik yang terbuat dari porselin ya. Jadi penjelasannya dari Vietnam ya, tapi ini masuk menjadi salah satu perabot yang termahal pada zamannya itu ya teman-teman. Seperti kita lihat ini dari Vietnam ya. Jadi serpihan-serpihan dari Vietnam. Jadi ini membuktikan bahwa Kerajaan Goa waktu itu memang memiliki beberapa kolega-kolega bisnis ataupun saudagar-saudagar yang masuk kemari. Nah, kemudian adalah salah satu uang logam milik Belanda ya, VOC. Kita lihat ini teman-teman. Ya kan? Ini 1 sen yang berlaku pada zaman penjajahan dulu ya. Nah, termasuk ini teman-teman. Ini masih dirawat sebagai salah satu situs peninggalan ya, seperti ini teman-teman. Ini uang kertas yang dulu, ini uang dulu Rp1, kita lihat masih ada utuh ya. Nah ini tahun 1958 juga masih ada ya. Ini zaman-zaman kerajaan masih ada ya. Kemudian teman-teman kita beralih ke semacam senjata-senjata yang digunakan oleh pada zaman dulu ya, oleh para raja-raja kita. Seperti ini teman-teman adalah merupakan mata tombak ya, yang mungkin oleh orang-orang kerajaan dulu digunakan untuk melakukan pembelaan diri atau peperangan di zaman penjajahan dulu. Jadi ini asli teman-teman, tombak-tombak ini adalah asli yang dipasang di sini. Ini adalah matanya ya, tombaknya. Nah, jadi di zaman itu sudah ada teknologi ya, membuat pandai besi yang luar biasa ya. Oke. Nah ini diantaranya juga adalah situs batu ya, yang digunakan untuk membangun istana ini. Ya. Ya. Ya, teman-teman, ini adalah kalian saksikan adalah merupakan martil ya, peluru bom dulu yang digunakan oleh
jambang peperangan yang biasanya digunakan oleh Belanda atau bangsa Indonesia ya, untuk berperang. Ini adalah pelurunya yang berbentuk bulat-bulat seperti yang terlihat di belakang ini. Peluru meriam. Nah, jadi ukurannya juga beragam, ada yang kecil seperti ini, ya kan? Ada juga yang sebesar ini, ada yang seperti ini, yang besar ini, martil di bawah. Ini adalah peluru bom ini, meriam. Jadi bentuk rumah museum ini adalah memang dijaga keasliannya ya, dari dulu memang seperti ini modelnya. Jadi kerangkanya ini memang ciri khas museum Selatan atau Sumba Opu ini. Ini tidak ada perubahan, bentuknya hanya diganti beberapa ornamen yang mungkin untuk memperkuat agar ini tidak termakan oleh zaman. Dan kita coba naik di sini. Ini adalah tangga. Jadi rumah-rumah adat seperti ini dulu teman-teman. Jadi ini bentuknya memang unik ya. Sebenarnya sih ini bisa dikatakan kalau modern sekarang seperti minimalis ya. Dan bentuknya memang unik, ya kan. Dan biasanya juga orang-orang itu menggunakan model seperti ini kalau bagi yang pencinta ya. Nah, di atas sini juga ini ada beberapa ornamen-ornamen yang menggambarkan tentang situs ini ya. Ini juga seperti di bawah ini adalah uang-uang logam ya, mata uang atau uang asing. Ini. Ini si nenek. Ini pembuatan batu-batu ya. Seperti di bawah ini adalah ornamen-ornamen, alat-alat yang digunakan oleh orang kerajaan dulu. Ini adalah Raja Goa, yaitu Andi Ijo de Matawang Kareng Lalolang, Sultan Muhammad Abdul Qadir Aididin. Ini Raja Goa yang ke-36. Seperti itu. Ini adalah tombak bermata satu seperti ini. Matanya di atas begini. Ini asli teman-teman ya. Tombak ini asli. Ini yang dipakai berperang dulu. Kalau ini adalah ini adalah Manlingkang dan Nyonri Kareng Katangkah Sultan Idris ya, Raja Goa yang ke-33. Kalau ini adalah Imangi dan Matuto Kareng Bonto Nompo Sultan Muhammad Tahir Muhyiddin Raja Goa ke-35. Ini dia bentuknya Raja Goa. Jadi orang sederhana ya dan karismatik. Nah, kalau yang ini adalah Imak Kalau dan Serang Karen Lembam Parang Sultan Muhammad Husain Raja Goa yang ke-34. Itu teman-teman. Nah, kemudian kalau tadi tombak bermata satu, ini kita lihat tombak bermata tiga, tombak trisula ya, berfungsi sebagai senjata tajam ini. Seperti ini teman-teman. Ini memang merupakan ciri khas raja-raja ya. Seperti ini tombaknya memang dipakai berperang dulu nih. Nah, ini tidak sembarang membuatnya karena butuh keahlian tertinggi ya, tersendiri zamannya itu untuk membuatnya. Ya, jadi ini masih berupa piring-piring, kita lihat teman-teman. Seperti itu. Ini batu bata, ya kan, material benteng Sumba Opu. Ya, jalan kaca. Ini juga salah satu tombak bermata satu ya.
Jadi mata-mata makin dipakai untuk perang pada zaman itu dulu ya. Seperti itu. Ini mata uang. Kemudian ini keramik asing, ini keramik asing artinya keramik yang datang dari luar ya, yang juga digunakan oleh orang kerajaan pada zaman itu, Raja Goa. Selanjutnya kita akan mengenal lagi tentang masalah raja-raja Goa lainnya. Kalau yang ini adalah Imagarangi ya, zaman Rakbia Taralakiung, ini Sultan Alauddin, Raja Goa yang ke-14. Ini dia orangnya, ganteng ya. Kalau ini teman-teman gagah sekali orangnya, karismatik. Assalamualaikum. Ini adalah Mangada Cina dan Sitaba Karen Patinggaluan, Sultan Muhammad Abdullah, Raja Goa yang ke-15. Nah, kalau ini dia yang tidak asing lagi bagi kita adalah datuk kita, karen kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sultan Hasanuddin ya. Malombasi Muhammad Bakir Jamat Tawang, Karen Bonto Mengape, Sultan Hasanuddin, Raja Goa ke-16. Ini yang terkenal ini karena dia adalah merupakan pahlawan yang paling gigih melawan penjajah Belanda waktu itu. Nah, selanjutnya ini adalah Mangi Demat Tutu Karen Bonto Nompo dan Sultan Muhammad Tahir Muhabuddin, Raja Goa ke-35. Ya teman-teman, nampaknya ini dilakukan pembersihan ya. Jadi memang ini adalah rutin dia lakukan perbaikan ataupun perawatan sehingga situs budaya ini benar-benar terjaga. Dan ini dikelola langsung oleh Pusat Kebudayaan Provinsi Selatan dan juga Kabupaten Goa. Ya, kita saksikan. Ya, jadi teman-teman, inilah museum yang Museum Goa ya, peninggalan sisa kerajaan, termasuk rumah ini juga merupakan rumah situs bersejarah yang menggambarkan tentang beberapa bukti sejarah kejayaan maupun senjata pertahanan, maupun menggambarkan tentang adat istiadat, peralatan-peralatan digunakan, terus juga yang digunakan untuk melakukan jual beli dengan mata uang asingnya, dengan mata uang yang berlaku saat itu. Juga kita telah lihat beberapa petinggi-petinggi atau raja-raja penguasa kerajaan Goa pada waktu itu, teman-teman. Jadi inilah asli benteng Sumbo Opi itu yang kita jelaskan tadi. Jadi bentuknya memang seperti dikelilingi pagar batu ya, batu bata yang memang dibentuk oleh orang-orang yang pada zamannya itu seperti ini. Ya teman-teman, kita coba masuk. Ini adalah gerbangnya masuk ya, gerbang masuk ke benteng istana ini, boleh dikatakan seperti itu teman-teman. Jadi ini batunya ini mirip seperti batu-batu yang ada di candi di Jawa ya, kayak Candi Borobudur. Batunya batu-batu alam, jadi ini memang batu asli ya, asli ini teman-teman. Tapi juga dipadu dengan batu bata yang dibuat secara lokal ya, seperti ini.
tanah itu seperti ini, jadi gerbang masuknya. Ini kelihatannya seperti bentuk pertahanan teman-teman. Nah, jadi seperti ini. Ini sebenarnya bentuk perlindungan ya pada saat perang. Ini ada latar historinya. Didirikan pada awal abad ke-16. Nah, jadi ini memang bentuk pertahanan saya sebenarnya ini. Jadi bentuk perlindungan ya dari serangan. Dan di sana itu ada semacam apa ya? Semacam makam kali kalau nggak salah itu ada semacam gesek-gesek di dalam. Tapi katanya udah hancur juga, nggak terawat ya teman-teman. Sederhana, tapi memang ini merupakan suatu simbol bahwa ini adalah tempat di mana orang-orang dulu melakukan pertahanan dalam peperangan melawan penjajah ya. Dan memang tahun 1669 ini tempat ini dikuasai oleh Belanda, kemudian dihancurkan, termasuk bangunan-bangunannya, dan salah satunya adalah istana ini, ya kan, istana ini. Dan untuk melestarikan budaya tersebut, pemerintah Sulawesi Selatan melakukan menjadikan tempat ini sebagai situs budaya ya, miniatur yang menggambarkan tentang keragaman rumah-rumah adat di Sulawesi Selatan. Sayang sekali teman-teman, kelihatannya tidak terlalu terawat dan banyak yang rusak ya. Ini adalah rumah adat Kabupaten Goa teman-teman ya. Sayang kelihatannya agak nggak terawat ya, agak hancur dikit. Jadi rumah asli orang-orang Goa itu yang seperti ini, rumah tiang ya kan. Selain rumah utamanya, depannya juga ada rumah anakan ya, rumah kecil ya, yang biasa dikatakan orang Makassar bilang paladangnya ya. Ya teman-teman, kebetulan kita bareng ya sama anak-anak sekolah di sini ya. Kebetulan juga pengen lihat situs-situs budaya ini. Dan seperti saya katakan tadi bahwa ini situs budaya saya sekali ya, sebanyak yang rusak ya diantaranya ya. Padahal ini dalam miniatur sejarah ya. Bagaimana kita bisa memahami tentang budaya-budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Dan mereka ini adalah para pelajar-pelajar yang juga ya teman-teman. Jadi ini adalah para pelajar ya yang sedang berkunjung kemari ya, dan ini memang penting sekali karena ini merupakan situs sejarah, dan mereka harus paham juga bahwa di sejarah kita tuh ada budaya seperti ini.